Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kali ini kita bisa bersua kembali bermuajahah untuk mengambil sebuah kebaikan, tambahan-tambahan kebaikan, karena kita menjadi orang terbaik ketika usia kita bertambah dan kebaikan pun bertambah pula. Saya pribadi berharap setiap hari kita dalam keadaan sehat dan afiat, dalam keadaan yang berbahagia, dan terus kita bersemangat untuk menjadi hamba yang produktif dengan kebaikan-kebaikan. Ini yang paling pokok. Jangan sampai usia bertambah kemudian yang bertambah adalah keburukan. Naudzubillah. Ya. Bertambahlah kebaikan kita dari apa yang saat ini kita miliki. Jadi kita, istri, anak, ya, keluarga, harta, jabatan dan sebagainya, semua aset yang kita miliki itu seyogianya kita jadikan sebagai sebuah alat untuk menambah kebaikan, insyaallah. Kita akan bahas sebuah makna secara mendalam filosofis, ya, tentang perintah berzakat, ya, tentang perintah berzakat. Zakat ini merupakan rukun, ya, rukun Islam, tiang penyangga, tiang pembangun penegak agama. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun oleh 5 perkara, di antaranya oleh zakat. Artinya zakat ini adalah pilar pembangun agama. Ya. Maka ketika kita ingin membangun agama, kita berusaha untuk bisa berzakat. Dan ini relevansinya bisa kita lihat, ya. Usaha untuk membangun agama, ada semacam usaha gitu, ya. Oke. Lihat ayatnya. Aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah sholat oleh kalian dan tunaikanlah zakat. Tunaikanlah zakat. Oke. Sebenarnya kalau kita ingin melihat, ya, menggali makna dari kalimat perintah ini, wa atuz zakat, itu arti asalnya bukan menunaikan atau membayar zakat. Ya, dalam beberapa Quran kan begitu, ya. Aqimus sholata wa atuz zakata, dirikanlah sholat dan tunaikanlah, bayarlah zakat. Kalau kita ingin merujuk ke dalam kamus gitu, ya, bahasa Arab, wa atu itu berasal dari kata ata. Ata, hamzah di mad, dipanjangkan, itu adalah hasil perubahan dari kata asalnya ata. Ata ya'ti. Ya. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada kalimat aktif, intransitif, dan kalimat aktif atau kata kerja aktif transitif. Dalam nahwiyah pun demikian, sama. Ada fi'il lazim, aktif intransitif, kata aktif yang tidak butuh objek untuk memahaminya. Ada fi'il muta'addi, aktif transitif, untuk memahaminya perlu objek, maf'ul bih. Kita ambil contoh, ya, datang. Kata datang ini adalah aktif intransitif, tidak perlu objek, ya. Atau fi'il lazim, saya datang dari Bandung, titik.
kalimat sudah dipahami dan dianggap sempurna meskipun tak ada objek. Karena memang yang namanya fi'il lazim atau aktif intransitif itu tidak perlu objek. Saya predikat, saya subjek, datang predikat, dari Bandung keterangan SPK, nggak ada O-nya gitu. Kemudian kata datang ini ditambah imbuhan me di awal dan kan atau i di akhir, mendatangkan, mendatangi. Maka ketika ingin memahami kalimat mendatangkan, itu harus ada objek dan kalimat dianggap sempurna kalau ada objeknya. Saya mendatangkan. Dipahami tidak kalimatnya? Tak dipahami karena belum jelas gitu. Mendatangkan apanya? Belum jelas objeknya apa, maf'ulnya apa. Maka ketika ditambah dengan objek, kalimat akan dipahami. Saya mendatangkan guru dari Bandung. Saya subjek mendatangkan predikat guru, objek dari Bandung keterangan. Maka kalimat sudah dipahami karena ada objeknya. Dalam ilmu nahwiyah, ilmu sharaf pun demikian. Ya, fi'il lazim, fi'il yang tak butuh maf'ul bih. Contohnya tadi datang, tuh ya. Ata gitu ya. Contohnya ata. Ya, kemudian misalnya ata ini asalnya taknya panjang, dirubah menjadi ata, hamzah yang panjang ata. Maka artinya mendatangkan. Ya. Gitu. Mendatangkan apa? Mendatangkan sesuatu gitu. Maf'ul bih seperti itu. Nah, sudah ada apa? Sudah sudah dipahami kalau akan dipahami kalau ada objeknya gitu. Nah, ini diterapkan dalam ayat yang tadi, aqimus sholata wa atuz zakata. Ya, mendatangkan ya. Wa atuz zakata, mendatangkan. Nah, kalimat zakat kenapa dengan menggunakan kata wa'atu mendatangkan zakat? Padahal terjemahnya oleh para penerjemah dalam Quran kita itu ya menunaikan, membayar zakat. Apa makna filosofisnya? Apa hikmahnya? Kenapa menggunakan kata mendatangkan zakat? Wa'atu zakat, datangkanlah zakat, itu asal artinya. Maka di sini terlihat ya ada kesan aktivitas ya. Aqimus sholata wa atuz zakat, perintah zakat di sini perintah secara aktif bukan pasif. Artinya kalau kita ingin berzakat, kita harus mendatangkan harta yang di sana wajib zakat. Itu makna implisitnya. Itu mafhumnya. Ya, sekali lagi, kalau kita ingin berzakat, kita harus berupaya aktif ya mendatangkan harta yang di sana wajib zakat. Apa contohnya? Nah, misalnya gini. Ingin zakat emas. Apa aktivitasnya? Datangkan emasnya, beli emasnya. Maka kita dengan beli emas itu sudah terkena kewajiban zakat. Kalau kita ingin berzakat emas, kemudian tak beli, ya tak wajib zakat gitu ya. Maka seseorang yang misalnya mohon maaf kurang mampu, jangankan beli perhiasan, beli makanan pun ya harus benar-benar banting tulang peras keringat untuk keluarga. Tapi di hati ingin berkontribusi membangun agama gitu. Kalian ingat tadi zakat itu adalah satu di antara 5 pilar pembangun agama. Kemudian dia ingin membangun agama, tapi nggak mampu bagaimana?
Ingin jadi muzaki beli emas saja berapa? Cukup 1/4 gram. Ya. Beli emas 1/4 gram perhiasan, maka orang tersebut wajib berzakat. Artinya sudah berkontribusi membangun agama dengan berzakat perhiasan emas walaupun 1/4 gram. Sudah sah jadi muzaki. Begitu. Itu contoh kecil ya. Karena memang emas perhiasan itu ya tidak ada nisab dan haul. Kalau emas simpanan ya ada nisab, juga ada haul. Nisab itu ya standar minimal. Ya, 90 gram emas. Emas simpanan yang nilainya sudah 90 gram itu wajib dizakati secara nisab. Kapan zakatnya? Nanti tahunan. Setelah setahun zakati. Setelah setahun kemudian dizakati. Hitungannya apa? Apakah hitungannya Hijriah atau Masehi atau tahun umum? Hitungannya adalah hitungan Hijriah. Jadi tetapkan usia nisab pertama kali tanggal berapa Hijriahnya. Nanti kalau nisabnya bertahan selama setahun, maka zakati 2,5% dari simpanan yang kita simpan. Termasuk uang pun demikian. Kalau Anda punya tabungan di rekening cukup gede, hati-hati. Wajib dizakati 2,5% dari uang Anda selama setahun usianya, nisabnya 90 gram emas. Silakan konversikan berapa rupiah. Itu. Artinya kalau kita ingin berzakat emas simpanan, ya kita harus nyimpan emas. Ada aktivitas menyimpan emas dulu, begitu. Atau misalnya ingin berzakat ziro'ah, ya, zakat pertanian. Bagaimana caranya? Ya kita harus bertani, begitu. Ya, kita harus bertani, maka kita akan dapat kewajiban zakat ziro'ah pertanian. Tapi dalam pertanian ada standar minimal atau nisab. Laisa fima duna khamsati awsuq shadaqah. Tidak ada zakat hasil pertanian di bawah 5 wasak. Oke, rekan-rekan kita coba hitung toh. Bantu hitung ya, bantu hitung. 5 wasak. 1 wasak itu 60 sok. 1 sok itu beda-beda ukuran kilogramnya. Tapi kita sepakati misalnya 1 sok itu ya ditetapkan MUI itu 2,5 kilogram. Oke. 2,5 kilogram. Karena sok itu sebenarnya bukan ukuran berat, tapi ukuran takaran, kulak lah. Mungkin bisa dibedakan, akan berbeda kulaknya orang Arab dengan orang Tasik, orang Bandung, orang Indonesia akan berbeda, kan begitu. Bahkan mungkin saja sesama orang Arab beda wilayah itu mungkin beda takaran soknya itu. Kulakannya akan berbeda. Maka berbeda soknya orang Arab dengan soknya orang Indonesia kulakannya. Juga akan berbeda 1 sok Arab ya, 1 sok dengan kulakan sok Arab, kurma dengan beras akan beda nggak? Akan berbeda beratnya nanti. Bahkan jangan konversi kurma dengan beras, kurma dengan kurma pun itu dimungkinkan akan berbeda kalau nanti diukur ke kilogram. 1 sok rutob dengan 1 sok ajwa atau sukari misalnya, beda nggak? Dimungkinkan akan berbeda karena kandungan air rutob itu lebih tinggi ketimbang ajwa. Begitu. Oke, 1 wasak 60 sok. 1 sok 2,5 kilo. Kita ambil takaran dari MUI aja ya. 2,5 kilogram. Berapa 1 wasak? Berarti 60 sok kali 2,5 kilo. 150 kilogram. 1,5 kuintal. 1 wasak. Kata hadis itu 5 wasak.
Berarti 1,5 kuintal dikali 5. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 7,5 kuintal. Berarti kalau kita ingin berzakat ziroah, ya, zakat ziroah, standar minimalnya itu 7,5 kuintal hasil taninya. Kira-kira kalau padi berapa petak sawah? Ya. Kalau buah-buahan, buah mangga, berapa meter persegi kebunnya? Ya, kalau mentimun dan sebagainya berapa? Artinya di balik zakat ziroah ini ada aktivitas yang harus kita bangun, yaitu ziroahnya, dan itu perlu modal yang cukup untuk membangun sekian petak demi hasil 7,5 kuintal. Maka di sana pun terselip usaha membangun persawahan, perkebunan, kemudian juga usaha membangun manajemen, ya, usaha meng-hire karyawan, karena saya kira akan beda ngurus sawah kecil dengan besar. Perlu apa? Tenaga yang lain, perlu SDM, perlu karyawan. Jadi itu maksud mendatangkan zakat, wa'atuz zakat. Itu contoh di zakat ziroah. Misalnya nih, dalam fikih kan ada zakat rikaz. Zakat apa itu rikaz? Zakat harta karun. Kira-kira kalau kita lihat ayatnya, wa'atuz zakat, datangkanlah zakat. Kemudian kita ingin zakat harta karun, kira-kira apa aktivitasnya? Kita mencari harta karun gitu. Ke gunung dulu, gali dulu, cari, kalau ketemu harta karunnya zakati berapa? 20%. Ya, kenapa kok gede? Emang kan ini kan barang temuan. Harta karun, zakatnya gede ya wajar lah, barang temuan gitu. Ya, dan seterusnya. Ketika Allah perintahkan berzakat, maka di sana ada aktivitas secara aktif, usaha untuk menghadirkan harta yang wajib dizakati. Maka secara tidak langsung perintah berzakat itu adalah perintah membangun, ya, kekayaan, ya, membangun usaha, membangun bisnis, perintah membangun ya, aktivitas usaha lah, aktivitas usaha yang menghadirkan harta. Maka di sini terselip, ya, menyanding di dalam itu perintah untuk tadi membangun usaha. Dan ketika kita berbicara tentang usaha, itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, ya, menyampaikan dalam beberapa ayat perintah-perintah untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah digambarkan jelas dalam surat Al-Jumu'ah kan, dengan kalimat yang zahir. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ada kata dzarul bai', tinggalkan jual beli. Hai orang-orang beriman, jika kalian diseru, ya, pada hari Jumat, ya, maka disuruh untuk sholat, ya. Ulangi lagi kita terjemahnya. Hai orang-orang beriman, jika kalian diseru pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat, fas'au, sa'i, bersegera, lari kecil gitu, ya, ila dzikrillah, untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Artinya di sana ada aktivitas berjual beli. Ya. Allah sudah memberikan kata yang zahir, jual beli. Ada perdagangan. Nah, nanti setelah sholat, apa yang Allah perintahkan?
Wa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika telah ditunaikan salat, maka fantasyiru, bertebaranlah kalian ya di muka bumi ini dan carilah karunia Allah dan zikirlah dengan banyak kepada Allah agar kalian beruntung, profitable. Ini Allah pun sudah sangat jelas memerintahkan setelah ketika kita al-bai', ketika kita melakukan proses jual beli, perdagangan, kemudian ada panggilan untuk sholat, kata Allah bersegeralah untuk sholat, jangan ditunda-tunda gitu ya. Sa'i fas'au, sa'i lari kecil, bersegera. Kemudian setelah beres sholat, ini konteks ayatnya gitu kan, setelah beres sholat bertebaranlah kembali di atas bumi Allah dan carilah karunia Allah, rezeki Allah, fadilah Allah. Allah yang perintahkan. Sholat hela, sholat silakan. Ya, usaha lagi silakan. Itu kemudian juga ada lagi ayat-ayat yang lain ya, ayat-ayat yang konteksnya sedang memerintahkan untuk membangun kesejahteraan secara materi. Begitu. Misalnya ayat ini. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Fokus utama kita adalah mencari kehidupan akhirat, mencari kebahagiaan, keselamatan akhirat. Itu kan kata Allah. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Bagian kita dalam urusan dunia, kira-kira kalau kita asumsikan berapa persen sih? Ya. Nah, kita lihat ayat yang lain. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah yang menciptakan apa-apa yang ada di bumi ini buat kalian seluruhnya. Jami'an gitu ya. Maka secara kafling yang Allah telah berikan, itu hamba Allah itu sebenarnya yang Allah berikan dunia ini. Gitu ya, lakum untuk kalian gitu. Jadi ayat-ayat ini sudah menjadi representasi bahwa pergerakan kita, usaha kita, aktivitas kita untuk mencari ma'isyah, nafkah lahiriah atau nafkah dunia, itu adalah atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah perintahkan kita untuk mengambil bagian kafling dunia kita. Hanya di awal Allah tekankan, kita cari dulu, fokus pada akhirat. Ya, fokus pada akhirat. Tapi jangan lupa dunia pun kita harus ambil kaflingnya. Karena dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Maksimalkan dunia kita untuk berkebun. Yang kebunnya itu nanti akan kita panen di akhirat. Muncullah sebuah adagium ya. Hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita seluruhnya ibadah. Hatta urusan dunia pun harus jadi ibadah. Urusan pekerjaan harus jadi ibadah. Bagaimana seorang karyawan bekerja, kemudian pekerjaan jadi ibadah. Hindari kesalahan, pelanggaran syar'i. Hindari pelanggaran SOP dan sebagainya gitu ya. Jangan tinggalkan ibadah, jangan lupa sholat, jangan tunda sholat. Itu bagian dari apa? Menciptakan pekerjaan sebagai ibadah.
usaha, dagang, bisnis, perusahaan pun harus jadi ibadah. Hindarkan goror, hindarkan riba, hindarkan menipu, harus jujur gitu ya. Hati-hati fake order gitu. Dan semua pelanggaran itu hindari agar kita, apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Bisnisku, ibadahku. Hayatuna kuluha ibadah. Pastikan ya, proses yang kita jalani itu terhindar dari pelanggaran. Ya, kemudian pastikan hasil dari proses ini harus kita gunakan juga untuk ibadah. Maka kita boleh mengatakan masuk surga dengan harta, boleh. Kalau dua proses, dua hal, pertama proses ya, min ainak tasabahu, sumbernya, proses usahanya itu benar-benar halalan toyiban, bebas dari pelanggaran. Kedua, pastikan hasil dari usaha itu kita gunakan untuk beribadah. Ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Ya, ibadah fardiyah, ibadah ijtimaiyah. Itu ya yang harus kita bangun. Ya. Jadi sekali lagi, ayat zakat itu adalah ayat yang berkaitan dengan proses pembangunan kesejahteraan. Dan itu perlu diupayakan oleh kita. Ya. Karena hari ini kita, ya masyarakat atau anak-anak kita itu kebanyakan mindsetnya dibentuk sebagai pekerja. Maka lihat, sok sakola sing luhur meh teh segawe gitu kan, begitu. Kuliah yang tamat, yang lulus, yang baik nilainya agar tidak susah cari kerja. Hari ini mah susah cari kerja itu. Ini mindset yang dibangun bahwa sekolah, kuliah itu untuk cari kerja, padahal bukan. Ya. Sekolah atau kuliah itu adalah untuk mencari ilmu. Urusan nanti apa kegiatan ma'isyah kita, apakah kerja ataukah bangun usaha, urusan nanti itu mah terserah. Nanti itu mah urusan peluang yang ada dan pilihan hidup yang ada. Di awal kita tetapkan bahwa kita sekolah, kita kuliah itu untuk belajar dan mencari ilmu, bukan untuk mencari pekerjaan, bukan. Sekali lagi, pekerjaan atau bisnis itu nanti pilihan kita. Setelah kita punya ilmu, kira-kira ilmu selama kita kuliah ini mau dihidmatkan untuk orang lain, kerja pada orang lain, atau employ, atau kita ingin membangun mandiri sajalah, ya, walaupun kecil tapi mandirilah, nah, jadi bos untuk sendiri gitu kan, itu pilihan. Kalau ada yang nyaman dengan pekerjaan, ya pergi pagi pulang petang, taati SOP, gitu ya, taati aturan perusahaan. Itu ada orang yang nyaman begitu, nggak apa-apa, silakan. Ya, jangan kemudian dianggap apalah gitulah, kurang keren gitu, nggak, silakan. Karyawan perusahaan, karyawan perbankan dan sebagainya, silakan. Itu pilihan. Atau saya mah habis kuliah teh ilmu tentang tentang akuntansi, tentang apapun, kita akan gunakan secara mandiri saja. Itu silahkan pilihan. Nggak ada yang hina apapun itu, selama pertama dengan penuh gairah atau passion. Kedua, tidak ada pelanggaran syar'i ataupun duniawi. Itu keren kan? Silahkan. Nah, tentunya kalau kita dikaitkan tadi dengan mentalitas yang dibangun oleh perintah zakat, wa atuz zakata, datangkanlah zakat, maka pasti
pilihannya itu mengarah kepada aktivitas ma'isyah yang di sana ada terselip perintah zakat. Ya, karena secara fikih yang namanya profesi, pekerjaan, bekerja itu, employee itu tidak ada kewajiban zakat. Meskipun secara fikih ada ikhtilafiyah kan, ikhtilafiyah. Ini hukum kontemporer. Ada yang mengatakan wajib zakat profesi, karyawan, ASN zakat. Ada yang mengatakan tidak wajib zakat, tapi wajib infak. Karena zaman Nabi pun ada profesi. Zaman Rasulullah pun ada karyawan, ada. Tapi tidak dimasukkan ke dalam perintah zakat. Dicek dalil-dalilnya, ya keterangannya tidak ada perintah zakat profesi. Namun berkembang fatwanya, ya fatwa ulama ada yang mengatakan hari ini zakat profesi, ada yang mengatakan wajib infak. Kalau saya pribadi lebih condong kepada wajib infak, karena infak itu bisa lebih besar ketimbang zakat, bukan 2,5%. Infak itu prinsipnya lebih besar, lebih baik. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna, yang paripurna, sebelum engkau menginfakkan sesuatu yang masih engkau sayangi, masih engkau cintai, masih engkau sukai. Artinya prinsipnya itu infak itu terbaik dengan harta yang terbaik. Begitu. By the way, apapun arahannya adalah kita melakukan aktivitas setelah nanti belajar, misalnya setelah kuliah, yang mengarah kepada aktivitas yang bisa menghadirkan harta wajib zakat. Apakah itu misalnya pertanian yang dengan standar minimal 5 wasak tadi? Apakah itu tijarah, trading? Ya. Apakah itu produksi, manufaktur, industri dan sebagainya? Intinya adalah hadirkan harta wajib zakat. Itu perintah yang terselip atau implisit dalam perintah zakat. Sama dengan perintah membangun usaha, perintah membangun aktivitas ma'isyah, perintah membangun bisnis, perintah membangun manajemen, dan sebagainya. Dipahami sebagai perintah aktif bukan pasif. Semoga banyak para pengusaha muslim yang sadar akan zakat. Yang saat ini Anda yang sudah punya usaha, punya bisnis, Anda harus sadar zakat. Karena zakat itu pertama pilar pembangun agama, kedua kewajiban. Kalau Anda tak berzakat, hati-hati. Dosa hukumnya, karena hukumnya wajib. Tak berzakat, melanggar agama, artinya berdosa. Dan banyak hal lain ancaman bagi orang-orang yang tak berzakat. Termasuk harta yang dihasilkan tidak akan barokah kalau tak berzakat. Maka pastikan Anda berzakat. Ketiga, pastikan zakat Anda benar hitungannya, jujur hitungannya. Zakat dalam Al-Quran disebut sodakotan, sodakoh, kalimatnya sodakotan. Itu diambil dari kata soduko, artinya benar, jujur. Artinya dalam kita menghitung zakat harus benar, jangan salah, harus jujur, jangan bohong ngitungnya, begitu. Ya, itu. Jadi kita pastikan benar ngitung zakat. Kemudian pengusaha muslim itu juga harus mensinergiskan, punya keinginan bahwa jangan kita saja yang sukses, tapi orang lain pun harus ikut sukses. Artinya ada program pemberdayaan dari usahanya itu. Begitu saya kira ya terkait dengan ayat zakat ini. Mudah-mudahan
banyak pengusaha muslim yang tadi sadar akan zakat dan yang kemudian sadar juga akan infak. Tidak hanya cukup dengan zakat, tapi infak pun kita optimalkan, maksimalkan, karena infak juga hukumnya sama-sama wajib. Selama seseorang punya penghasilan yang cukup dan berlebih, bahkan infak hukumnya wajib. Ya, jangan cukup dengan zakat udah selesai, enggak. Anda pun, kita pun tetap harus berinfak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi sebuah inspirasi pembangun semangat kita untuk terus, ya minimal ya, jadi pegiat aktivitas ma'isyah yang soleh, yang punya gairah dan punya visi bukan hanya dunia saja, tapi juga visi ukhrawi, membangun kebahagiaan, kesenangan, profit akhirat. Demikian, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.